Waalaikumsalam, Pak. Sampai maaf ya telat, soalnya tadi di jalan hujan. Baik, Pak. Mana tadi spidol ya? Tinggal di sini. Sebelumnya, anak-anak di sini apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Puasa nggak hari ini? Puasa. Juli puasa? Puasa, Pak. Full. Full, Pak. Baru setengah hari lah, kan belum buka. Aku lah dari tadi malam setengah hari ini tidak makan, Pak. Jadi full ya? Iya. Ntar lagi baru mecah. Oke, ada yang kenal ya Pak? Siapa enggak? Enggak. Iya, Pak. Bapak Habib. Nama Bapak Habib Asidik, guru Dipanggil Pak Sidik. dipanggil Bapak Habib. Prodi, bukan prodi, guru agama Islam. Nah ya, sekarang Zuri pimpin baca doa dulu. Siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita absen dulu ya. Baik, Pak. Zuri, Hadir. Reza, Hadir, Pak. Winda, Hadir. Peter, Hadir. Izin. Hadir. Mary, Izin, Pak. Destri. Hadir. Satu lagi ya. Oh ya, itu siapa namanya itu? Ganesa. Hadir. Itu Wanda. Hadir. Oh ya, berarti siapa yang hadir? Hakim. Hakim. Izin dari Pak keluar. Oh, izin ya. WC mungkin. Nah, anak-anak, kan sekarang lagi musim COVID ini, pandemi COVID ini. Kalian harus selalu jaga kebersihan ya, cuci tangan, kemana-mana harus pakai masker. Jangan pakai masker sambil makan. Nanti makan. Bapak. Ya, nanti kalian lupa kalau pakai masker, terus makan pakai masker. Coba Pak Adalah bakat melawak dikit. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Jauh. Oh, apa ya, Pak? Ayo coba, siapa yang tahu? Dapat permen. Oh, kan puasa. Ya, hari ini kita belajar tentang materi husnuzon dan suzon. Sebelumnya, ini materinya kan tentang husnuzon dan suzon. Ada yang tahu nggak arti dari husnuzon dan suzon? Kalau ada yang tahu, Apa tunjuk ya, tangan. Pak? Tidak tahu lah, Pak. Suzon itu. Ya, coba Winda. Suzon itu perilaku Perilaku ya. yang baik. Baik. Terus Kalau suzon berprasangka buruk. buruk. Reza, ada tahu lagi nggak? Reza. Sama Cak Baik. Rida, Pak. Selain baik dan buruk apa? Juri? Tidak tahu, Pak. Baik dan buruk itulah, Pak. Ya, nanti Bapak jelaskan ya. Minimal fungsi Bapak mengajar untuk menjelaskan. Iya, Pak. Itu fungsi guru, Pak. Nah, sebelumnya kita kan hidup di Indonesia ini nggak sendirian. Kita hidup berdampingan sama manusia. Ada tetangga, ada teman sebaya, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, dan sahabat. Nah, selama kita proses hidup ini, kita harus selalu husnuzon, bukan sebaliknya suzon. Karena apa? Karena husnuzon itu adalah berprasangka baik, sedangkan suzon adalah berprasangka buruk. Jadi, sikap ini harus kita wujudkan dan kita implementasikan selama hidup. Adapun dalil tentang husnuzon ini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 49 yang artinya jauhkanlah dirimu dari berprasangka buruk, antara berprasangka jelek itu sedusta-dusta pembicaraan. Yang ini jauhkan dirimu dari seseorang berprasangka saja. Maka di sini kita mengetahui ya, husnuzon itu kita harus tekankan selama proses hidup masyarakat, sedangkan suzon harus kita jauhkan. Karena suzon adalah
kegiatan yang kurang baik. Ada yang sebelumnya di sini ada yang belum mengerti nggak? Sudah sedikit mengerti Pak. Paham. Coba Zuri ulangi sedikit. Jadi husnuzan itu berprasangka baik kepada orang karena kita hidup tidak seorang diri di dunia ini, dan suzon adalah berprasangka buruk Pak. Kita harus menjauhi suzon ya. Iya Pak. Temennya sama suzon saja. Nah, kalau Winda tahu nggak apa itu suzon sama suzon? Kalau husnuzon baik Pak itu. Benar ya. Nah sekarang itu tadi sedikit penjelasan suzon. Sedangkan suzon adalah berprasangka buruk. Kita selama hidup di dunia ini harus menjauhi prasangka yang buruk atau jelek. Nah, Bapak akan menjelaskan contoh-contoh husnuzon. Sebenarnya materinya udah ada PowerPoint-nya, tapi karena PowerPoint kita nggak ada, Bapak tulis saja di papan tulis. Maaf ya tulisannya buruk. Iya Pak. Husnuzon. Sesuai kayak muko jangan Pak. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak? Contoh husnuzon itu ada berapa? Nggak tahu Pak. Husnuzon itu ada 3 ya. Yang pertama, husnuzon Kepada Allah. Nah, bagus tuh Winda, kata Allah. Yang kedua, Kepada mereka dapat. Kepada husnuzon teman. Kepada sesama Pak. ya kepada sesama, husnuzon kepada sesama. Nah, yang ketiga ada yang tahu nggak? Kepada diri sendiri dapat. Nah, ya itu yang bagus sudah bagus kita ya. Husnuzon kepada diri sendiri. Nah, ini adalah 3 contoh dari berperilaku husnuzon. Nah, di dalam husnuzon kepada Allah itu ada pembagiannya lagi. Contohnya syukur. Ada yang tahu syukur? Sip. Ya Bapak buat ya. Husnuzon kepada Allah itu terdiri dari 2. Syukur dan sabar. Nah, ada yang tahu nggak makna syukur dan sabar? Apa ya Pak? Zuri, coba apa itu syukur? Syukur tuh berterima kasih dah Pak. Ya, Linda, syukur. Syukur itu tidak tahu Pak. Reza, Syukur Pak. syukur. Menerima segala sesuatu dengan ikhlas Pak. Bagus, kamu pintar sekali ya. Tadi Apa sudah tidak baca. dapat? Tadi sudah baca ya materinya. Nah, sekarang sabar. Ada yang tahu nggak apa itu arti sabar? Sabar itu berlapang dada Pak. Ya, berlapang dada. Terus Linda, berlapang dada. Sabar itu berlapang dada. Apa lagi sabar itu contohnya? Ikhlas dalam menerima keadaan Pak. Ikhlas akan menerima keadaan. Kalau sabar tadi syukur tadi selalu bersyukur. Nah, ini contoh dari husnuzon kepada Allah. Yang pertama syukur dan yang kedua sabar. Contoh dari kegiatan syukur ini, kita selalu bersyukur akan rezeki yang diberikan Allah, tidak pernah mengeluh dan selalu bersyukur. Sedangkan sabar dan lapang dada serta ikhlas, contohnya yaitu ketika kita sudah berjuang, tapi kita gagal. Cak apa tuh Pak? Seperti kita dalam belajar, kita sudah berjuang tapi tetap salah. Tapi nggak apa-apa. Dapat gebetan Pak. Dan kita bukan makhluk uji. Nah ya, Makhluk. selalu bersyukur dan lapang dada serta ikhlas dalam menerima keadaan. Itu merupakan contoh dari kegiatan husnuzon kepada Allah. Adapun Bapak akan menjelaskan ini, syukur adalah menurut pengertian bahasa, kata syukur berasal dari bahasa Arab yang artinya terima kasih. Menurut istilah syukur, yaitu berterima kasih kepada Allah. Sedangkan sabar adalah hidup di dunia ini harus sabar agar menikmati
nikmat serta duka. Contoh dari kegiatan syukur adalah kita harus menerima nikmat karunia dari Allah, nikmat yang bersifat alami seperti kita bisa hidup. Ini atas berkat Allah. Adapun contoh sabar di sini kita sebagai manusia harus sabar. Nah, adapun dalil tentang sabar yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 2 155 sampai 157 serta Quran Yusuf juz 12 ayat 87. Nah, di sini Bapak jelaskan ya. Makna apabila orang itu sudah bersyukur kepada Allah, yaitu bisa tawaduk serta tawakal dalam menjalani proses hidup yang dia alami selama di dunia ini. Nah, kita lanjut ke husnuzon kepada sesama. Kepada diri sendiri dulu. Ya, kepada sesama ya. Baik Pak Puaso nah, kayaknya Bapak. Manusia. Ada yang tahu nggak contoh husnuzon kepada sesama itu apa? Berprasangka baik pada teman. Ya bagus, berprasangka baik terus. Berprasangka baik pada Teman. terus apa lagi? Tahu nggak? Kepada orang tua juga, Pak. Pada orang tua ya. Terus pada orang tua. Nah, selanjutnya ada sesama makhluk hidup. Nah, ini adalah 3 contoh husnuzon kepada sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat dan kepada teman, kepada lingkungan keluarga, berbangsa dan bernegara, kita harus selalu husnuzon. Contohnya husnuzon kepada pemerintah. Dan yang selanjutnya kepada orang lain, kita tidak boleh husnuzon ya, berprasangka buruk. Kita jangan sering menduga-duga. Ada baiknya kita mengcross check dulu apakah berita yang kita dapat benar atau salah sebelum kita membagikannya. Karena jika kita membagikan berita yang salah, itu sudah termasuk apa jadi? Termasuk hoax. Hoax, ya itu hoax, bukan Pak. Pak ada orang kampungan Pak. Hoax ya. Hoax. Nah, ada di sini ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung, Pak, gimana Pak menjauhi sifat suuzon? bagus itu pertanyaan. Itu pertanyaan dapat di mana Zul? Tidak ada Pak dalam pikiran saya Pak. Bukan dari Google kan? Bukan Pak. Alhamdulillah. Apa pertanyaannya? Pak, bagi aku ya, bagaimana cara menjauhi sifat suuzon? Nah, suzon itu kan berprasangka buruk. Nah, di sini adapun kalau menurut Bapak, cara kita agar untuk tidak berprasangka buruk terhadap diri sendiri, kepada orang lain, kepada sesama, kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Mengapa Bapak seperti itu mengatakannya? Karena kita dilarang menduga-duga itu tidak baik, karena prasangka itu tidak baik, apalagi prasangka suzon. Sebaiknya kita itu selalu berhusnuzon, baik pada diri sendiri ataupun pada sesama. Contohnya jika kita menemukan uang yang jatuh, terus ada teman yang ambil, mungkin itu uang dia, bukan uang orang lain. Ya Pak, ya. Ya Pak. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Masih mikir, Pak. Sedikit, pikir-pikirlah dulu. Tengok-tengoklah dulu kalau dia masih ambil. Bapak jualan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Husnuzon kepada diri sendiri. Aduh, ini aku di sini udah penuh. Pertama, ada yang tahu nggak husnuzon kepada diri sendiri itu contohnya seperti apa? Tidak tahu Pak. Apa? Gak ada yang tahu ya. Pertama, ini saya kasih tahu. 1, percaya diri. Percaya diri. Kedua, gigih. Ketiga, berinisiatif. Nah, ada yang bisa langsung
yang bisa mencontohkan contoh khusus pada diri sendiri tentang percaya diri? Mungkin Zuhdi bisa. Apa ya Pak, percaya diri kita merasa bisa dalam melakukan sesuatu Pak. Bukan pesimis tapi optimis. Optimis ya. Kita itu hidup di dunia ini kan banyak cobaan tuh. Maka dari itu kita harus optimis. Reza, Ya Pak. ada tahu nggak itu contoh dari percaya diri pada diri sendiri? Contohnya, Contohnya Pak, ya. seperti mengerjakan tugas itu tidak menyuruh Oke. orang lain. Nah itu ya bagus. Kita harus percaya diri bahwa kita bisa. Nah, benar Pak. Nah itu adalah contoh percaya diri kepada diri Diri sendiri. Nah yang selanjutnya adalah gigi. Ada yang bisa mencontohkan dari gigi ini dalam proses kehidupan sehari-hari? Apa gigi? Gigi itu yang di dalam mulut dah Pak. Itu giginya. Nah gigi di sini contohnya ya kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencari ilmu. Belajar Pak. Oh Ya, iya. ilmu belajar teman. Iya. Nah, yang kedua mencari rezeki. Rezeki ya. Rezeki. Rezeki apa rezeki Pak? Rezeki ya. Rezeki Pak. Rezeki itu kawan saku Pak. Rezeki. Nah, mencari ilmu, mencari rezeki serta beribadah. Apa lupa satu lagi beribadah. Ada yang tahu nggak kenapa Bapak mencontohkan tiga ini dalam gigi? Tidak tahu Pak. Memang nggak tahu kenapa. Nah, Dapet sekali Pak. Dapet. Nah, kita itu harus gigih dalam mencari ilmu. Contohnya kita harus belajar, menghafal. Kita harus gigih karena jika kita tidak gigih, kita tidak akan melewati proses dalam mencari ilmu. Mencari ilmu ini ganjarannya besar, termasuk bisa dibilang. Nah, mencari ilmu kita belajar di sekolah, belajar di masyarakat, semua itu belajar. Belajar itu bukan tentang sekolah, informal juga ada belajar. Selanjutnya mencari rezeki. Nah, contohnya jika kita sudah menjadi seorang ayah atau ibu, kita harus bisa mencari rezeki dengan gigih, dengan semangat serta dalam mencari rezeki dengan gigih. Nah, karena apa? Orang yang mencari rezeki itu diridhoi oleh Allah. Ada yang tahu nggak dalilnya apa? Tidak tahu Pak. Tahu Pak. Ya, itu apa? Menghapus Pak. Hapus. Nah, selanjutnya beribadah ya. Beribadah. Contohnya apa itu? Gigi dalam beribadah. Rajin dalam beribadah Pak. Ya, rajin contohnya rajin sholat tepat waktu. Waktu baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Terus Puasa Pak. puasa ya bagus. Puasa kita harus rajin. Jangan puasa di rumah, nggak puasa di luar. Pindah ya Pak. Hah? Tidak. Tidak. Tidak Pak. Nggak boleh gitu pindah. Dia makan Pak. Aja-aja. Adapun contoh usul di sini dari tiga ini, kita harus bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjalani ini, menanamkan sifat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita sudah husnuzon dalam hidup, insya Allah kita akan bisa ikhlas, sabar, serta tawakal akan hidup yang kita jalani. Ada yang masih bingung nggak? Kalau ada yang masih bingung kita tanyakan. Enggak Pak. Yang di Husnuzon ngerti Pak. Husnuzon. Nah sekarang kan kalian sudah pahami. Ya kita coba mengulang kembali. Mereview. Mereview Pak. Mereview ya. Bukan Pak. Mereview. Itu Mereview. ada bahasa gaulnya yang Bapak lupa. Mereview. Nah, mereview. Mereview. Nah, sekarang tadi
Husnuzon. Sekarang kita membahas kuis. Kuis itu permen apa? Kuis. Ada dia ada Pak. Iya. Iya. Nah, sekarang Bapak mau coba mengulang kembali. Tolong Zuri sebutkan 3 contoh dari husnuzon kepada diri sendiri. Percaya diri, Pak. Percaya diri. Ya, lanjut terus. Gigi. Gigi. Wah, kok gitu dia? Satu lagi apa, Pak? Nah, ya, percaya diri dan gigi. Gigi. Satu. Coba Reza Ya, Pak. mencontohkan husnuzon kepada Allah. Satu saja. Allah bersyukur Pak. Bersyukur ya, itu bersyukur ya, sudah termasuk. Ya Pak. Nah, sekarang Winda coba husnuzon kepada teman. Contohnya apa? Apa Ya, tidak mencontek. Kita tidak boleh rasa-rasa teman kita itu mencontek kalau kita tidak boleh ya. Iya Pak. Nah, sekarang Bapak ada tugas nih buat kalian. Ya, tapi nanti dulu lah. Bapak ada video nih tentang husnuzon. Nonton juga Pak. Ya, betul. Tapi Hebat, ya. berhubung Nampak kan laptopnya Siko, Pak? ya, berhubung ini short movie ya dari teman kita yang di Padang. Wah. Anak sekolah ini juara 3 film short movie se-Indonesia. Berhubung kita nggak ada yang fokus, jadi kita nonton Di rumah masing-masing. Nah, Bapak ini masih wajib. Nah. Yuk, lebih dekat sini, lebih dekat sini, lebih ajak teman-temannya. Tonton videonya. Nah, itu videonya tentang menceritakan tentang berprasangka. Marilah kita tonton dulu film ini. Ya, kita harus tonton dulu videonya. Yang sudah berjalan baik, Bukan. Tidak ada masalah. Ini belum Kita bisa motivasi. tetap tidak sabar. Husnuzon. prasangka, terlalu sensitif, dan sebagainya. Ya, di sini di film ini menjelaskan tentang 2 orang, celana cingkrang dan Kita cadar. seringkali kelewatan. Curiga dengan saudara sendiri. Nah, nggak boleh kita itu curiga dengan saudara sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum tuh nggak kontrakan dekat-dekat sini? Nggak tahu bang. Itu kan dia kabur tuh. Bayangin apa rasanya kita ketika kita tanya teman-teman kita kabur. Pagi nggak ada uang, pasti kabur itu teman. Dan lu tahu nggak kita roti medan kemarin? Wah, nggak tahu nih. Oh, masa? Pengalaman. Ini gitu. Ini film ini menceritakan tentang bom. Itu dulu kemarin kan ada bom yang dilakukan sepasang suami istri di kantor polisi ya. Zuri tahu kan beritanya itu? Enggak. Sana, Pak. Nah, ini gambaran filmnya tentang itu. Padahal ini bukan orangnya. Assalamualaikum. Nonton, ya nonton ya. Bang, Dia minum di warung. ya makasih. Dia beli minum di warung. Awalnya nggak ada yang curiga. Karena memang dia orang baik sih, nggak harus dicurigai. Kamu udah minum? Dia berbagi minum kepada istrinya. Sungguh so sweet sekali. Nah, ini dia mau nitip tas ini. Berapaan bang? Mau bayar, mau sholat. Kami boleh ke pameran di sini nggak? Soalnya banyak nih. Ya udah, nonton aja dulu ya. Takut, sebentar, sholat sebentar kok gitu. Taruh ini aja bang. Makasih ya bang. Ini sholat. Bro, bapak ini ya. Oke bro. Maafkan lah ya, bapak nggak ada yang fokus tadi belum sempat ngambil, jadi pakai laptop aja dulu. Ini, ini dia.
Pasti kalian suka kan nonton film ini kan? Karena belajar terus bosan pasti. Belajar itu nggak cukup, nggak perlu banyak-banyak, yang penting masuk otak. Nah, ini sebenarnya contoh yang nggak baik, tapi bukan berarti kita boleh berprasangka buruk pada orang lain ya. Aksi teror wanita bercadar. Tuh, yang punya warung panik itu, dia kira itu bom. Nah, dia bawa kabur lah itu tas. Nah ini tadi yang di tas baru sudah selesai sholat. Bang, ini kenapa ada saya dibuang? Kalian teroris ya? Astagfirullah, bukan Dia bang. dituduh teroris, padahal nggak selalu. Mungkin itu pemahaman yang salah, orang yang bercadar dan kelanjutan itu teroris. Itu Terus yang menyitari apa? pemahaman yang salah Ini cuma dan dalam harus HP kita bang. ubah. Terus yang kabel tadi? Ini. Cetak HP. Nah ternyata itu suara alarm. Dia kira suara bom, kan nggak lucu itu kalau udah kejadian kayak gini. Sibuk kita bersuara. Hentikan itu di Stop kira piring. pikirnya. Padahal Ini film berhasil juara. Nanti kalau lain waktu kita bikin juga film kayak Ya, Pak. gini. Kita akan menciptakan edukasi dan saling berbagi. yang menutup seluruh tubuhnya kecuali mata. Padahal dia hanya menjalankan agama yang diyakini. Radikalisme tidak bisa kita indikasikan. Di sini yang membahas tentang radikalisme yang digambarkan dengan pakaian cingkrang dan cadar. Hal itu tidak benar. Bukan secara umum. Tidak boleh ada ruang untuk ujaran yang mematikan. Perbedaan adalah kenyataan yang mesti diterima. Tidak ada tempat bagi kebencian Di negeri tercinta. di negeri. Kali hidup di Indonesia ini negara demokrasi. Astagfirullah bang, maaf ya bang, saya udah berprasangka buruk kepada abang. Kan dia suzon itu jadi gak enak. Jadi anak bang muslim kan? Ya, Panjang film Pak. Hah? Panjang. Tidak namanya cuma. Lagian kami lagi nyari kontrakan kok bang dekat-dekat sini. Makanya bawa barang-barang ini bang. Dia mau Boleh ya? pindah Bantu nggak? harganya. Ternyata Kontrakan mau dekat cari kontrakan. Bahkan dekat-dekat sini. Ke warung saya aja ya bang. Ojek online. Jangan. Ada yang Nah, mau ini sedikit jokes dia di video. Nah, sekarang kan sudah nonton tadi tuh. Bapak mau tanya, sisi positif apa yang bisa kalian ambil dari video ini Zuri apa? Harus husnuzon, jangan suzon, Pak. Nah, bagus itu. Kita itu harus suzon, bukan suzon. Karena seperti di film ini kan dia suzon. Dia kira itu teroris sama bom, padahal ini bukan. Nah, sekarang Bapak mau kasih tugas sebelum kita akhiri belajar. Master tugas terus, Pak. Tugas. Ini tugasnya tentang COVID agar kita terhindar ini yang berdasarkan kepentingan. Sekarang kalian bikin tugas tentang COVID. Tugas tentang COVID. Tahu jangan Pak. Ya, gimana angkat dulu tentang COVID. Tugas tentang COVID. Apa aja pokoknya kalian rangkum. Minggu depan Bapak tanya lagi ya. Iya Pak. Mungkin untuk minggu ini kita belajar suzon dulu, suzonnya minggu depan karena mengingat. Terbalik, Pak. Ya, Bapak mau tes aja masih. Oh kuat iya nggak? iya 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 iya. Itulah materi kita tadi ya, walaupun sedikit, semoga itu bisa menjadi Bermanfaat. bermanfaat, bisa jadi ladang amal buat kita. Amin. Yang terpenting itu adalah kalian belajar akan terus belajar. Nah sekarang jangan lupa ya tugasnya minggu depan tentang konflik kalian rangkum semuanya itu konflik demi kebaikan kalian. Atau mungkin TVRI sekarang sudah bisa belajar lewat TVRI ya. Dan sekarang kita akhiri pelajaran hari ini. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasib. Ya itu aja pelajaran hari ini ya. Bapak pulang dulu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya.
Oi Pak,